Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Fitriana dari kelas SI 09, NIM saya 13127750. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas dari Pak Rizky Aditya, yaitu mengenai program C++ untuk melihat banyaknya penjualan dari data di bawah dengan inputan data sudah diinputkan sebelumnya. Pengolahan data penjualannya seperti ini. Baiklah, kita akan memulai membuat programnya dengan membuka Goerland C++. Yang pertama, kita akan memasukkan file headernya menggunakan include iostream.h karena kita akan menggunakan fungsi syn dan cout. Yang kedua, menggunakan include conio.h karena kita menggunakan fungsi gets. Yang selanjutnya kita memasukkan programnya yaitu dengan main setelah itu kita memasukkan tipe datanya integer karena pertanyaannya yang pertama menampilkan tahun, berarti kita membuat variabel tahun. Nah, pada pemunculannya akan ditampilkan masukkan tahun dari data penjualan 2001 sampai dengan 2003. Untuk memunculkannya kita menggunakan cout. Penjualan dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Kita akan menggunakan disimpan di cin tahun. Selanjutnya kita menggunakan percabangan yaitu if dan if else. Yaitu kita menggunakan kondisi jika tahun lebih besar sama dengan 2001 dan tahun lebih kecil sama dengan 2003. Maka akan memunculkan tahun sama dengan tahun dikurangi 2001. Else-nya kita memunculkan cout. Misalkan tulisannya tahun yang Anda masukkan salah. Kita beri tanda inline
fungsi inline itu di sini seperti enter. Jadi tulisan yang tahun yang Anda masukkan salah nanti akan di bawahnya pertanyaan 1. Kemudian kita coba dulu program ini. Kita tutup dengan gets. Kita coba. Oh, ada yang ini kurang titik koma. Kita coba. Ya, berhasil. Kita misalkan kita masukkan data tahun 2000. Nah, di sini akan memunculkan tahun yang Anda masukkan salah karena kita tadi hanya memasukkan kondisi tahunnya itu lebih besar dari 2001 dan atau tahunnya itu kurang dari 2003 aja. Misalnya kan ini dimasukkan tahun 2000, jadi kita program ini nggak akan menjalankan. Misalnya kita coba lagi. Misalnya 2003. Nah, berhasil program ini karena 2003 itu termasuk dalam kondisi yang kita masukkan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu memunculkan kode penjualan yang nomor 1 cabai, nomor 2 bawang, nomor 3 merica. Kita akan membuatnya. Nah, setelah ini kita membuat pertanyaan 2. Kita munculkan dengan cout. Masukkan kode penjualan. Tadi yang pertama tadi cabai, yang kedua bawang, dan yang ketiga merica. Kita simpan di cin kode. Jangan lupa karena kita memasukkan variabel lagi, kita masukkan di integer kode. Nah, untuk memunculkan ini kita menggunakan percabangan if else lagi. Selanjutnya menggunakan if, kondisinya berisi kode lebih besar sama dengan 1 dan kode kurang dari sama dengan 3, karena ini pilihannya ada 1, 2, dan 3. Dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Kode sama dengan 1, titik koma jangan lupa, tutup kurung, else-nya
kita mau menampilkan dengan cout. Misalkan tulisannya kode yang Anda masukkan salah. Sama seperti yang di atas, kita menggunakan inline untuk biar kita lebih rapi, nggak mau seperti enter. Kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, kita coba program yang pertanyaan kedua. Ya, berhasil. Misalnya kita memasukkan tahun 2002. Nah, berhasil karena 2002 tadi masuk ke dalam kondisi tahun, yaitu tahun 2001 sampai dengan 2003. Selanjutnya kita memasukkan kode penjualan. Misalkan kita akan membeli nomor 2, yaitu pilihan bawang. Nah, berhasil. Misalnya kalau kita memasukkan, kita run lagi. Misalnya kan kita masukkan angka 5. Nah, di sini juga akan ditampilkan kode yang Anda masukkan salah karena nomor 5 tadi itu tidak termasuk dalam kondisi kode. Karena kondisi kode tadi di sini menampilkan kode itu lebih besar sama dengan 1 dan atau kode itu kurang dari sama dengan 3. Nah, 5 itu tidak termasuk ke dalam perjabangan ini, kondisi ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan total penjualan barang pada tahun tersebut. Total penjualan barang pada tahun tersebut. Kita akan membuatnya di sini. Yaitu langsung saja menampilkan cout. Karena di situ tidak tidak ada statement atau kondisi apapun. Yaitu kita langsung saja, yaitu total penjualan pada tahun tersebut. Total penjualan barang. Kita simpan di kode penjualan, yaitu di tahun dan kode. Nah, kita di sini juga memasukkan variabel kode penjualan. Jangan lupa di file headernya, di tipe datanya kita masukkan juga, yaitu kode penjualan. Nah, di tabel ini, di pertanyaan ini kan ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi kita membuat array, yaitu ini baris dan ini 3-nya kolom. Kita memasukkan datanya 150, 159,
150, 159, 230. Data yang kedua 125, 150, 100, 125, 150. Dan kita masukkan data yang ketiga 210, 125, 156. 210, 125, 156. Ya, kita coba hasilnya. Ya, berhasil. Kita coba dengan memasukkan tahun misalkan 2003 dan kita memilih merica yaitu di pilihan ketiga. Nah, total penjualan barang pada tahun tersebut yaitu 156. Kita lihat di tabel apakah benar 156. Ya, benar. Yaitu pada tahun 2003 di pilihan ketiga yaitu tadi merica, kita akan menghasilkan total penjualannya yaitu 156. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.